Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Masih bahas soal dari bab 2, ikatan kimia dan gaya antar molekul. Khususnya yang spesifiknya tentang gaya antar molekul ya. Nah, ada dua soal saja yang mau saya bahas dan langsung aja ya, saya mulai ya. Ini pernyataan ya yang digunakan untuk menjawab soal. Molekul HF dibandingkan dengan molekul-molekul segolongan seperti HCl, HBr, dan HI punya massa molekul atau MR-nya ya, paling kecil. Sehingga dimungkinkan sekali untuk mempunyai titik didih yang paling kecil juga. Benar ya? Tapi pada kenyataannya, HF justru memiliki titik didih tertinggi sebagaimana dalam tabel berikut. Ini ya, kalau dilihatkan dari MR massa molekul relatif, HF itu paling kecil. HCl naik, HBr naik, HI paling gede. Seharusnya kan sepaket ya. MR-nya gede, titik didihnya juga tinggi. Tapi dari mulai HCl sampai HBr itu sesuai. Min 85,05 naik jadi min 66, naik jadi min 35,1. Secara teori, pastinya titik didih HF kan di bawahnya min 85,05 gitu. Misalnya minus 100 gitu ya. Tapi faktanya malah plus 19,5. Itu yang dibahas ya. Nah, nomor satu ikatan kimia yang terjadi pada molekul HF adalah, ini saya kasih gambaran ya. Jadi ini yang ditanya itu dalam satu molekul HF nih mungkin maksudnya ya. Nah, jadi kalau HF nih ketemu HF lain, ketemu HF lain, ketemu HF lain, ketemu HF lain gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam, saya ambil satu molekul misalnya ini, kalau di dalam HF ini, garis ini terbentuk dari satu elektron H sharing dengan satu elektron dari F. Ya, jadi H, F itu kan golongan 7 ya. Dia masih punya 3 pasang lagi. Oke. Nah, jadi ikatan ini namanya ikatan kovalen. Karena sharing. H menyumbangkan satu elektron, F menyumbangkan satu elektron. Kovalen tunggal ya. Nah, itu kalau ditanya yang pada molekulnya ya. Tapi kalau ditanya antar molekul, harus hati-hati. Antar molekul, jadi HF1 dengan HF lain dihubungkan dengan namanya ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen tuh ini juga bisa. Ini juga bisa gitu. Ini juga bisa. Paham ya? Jadi kalau pada molekulnya saja namanya ikatan kovalen. Oke? Kita ke soal yang kedua. Jelaskan penyebab kenapa HF punya titik didih paling tinggi di antara senyawa hidrida lainnya yang segolongan. Maksudnya dibandingkan dengan HCl, HBr, HI. Tadi udah saya jawab sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya. Saya kasih gambaran seperti ini pengantarnya ya. Nah, titik didih itu dipengaruhi oleh MR. Jadi kalau molekulnya ke bawah itu satu golongan pasti makin besar MR-nya ya. Artinya secara teori pasti ke bawah itu titik didih paling besar. Nah, kita ke golongan 4 dulu. Ke golongan 4 itu kan C yang paling depan ya, paling atas ya. Baru ada Si, baru ada Ge, ada Sn. MR mereka naik, makanya titik didihnya juga naik nih. Dari CH4, SCH4, GeH4, SN4. Sesuai ya, jadi titik didihnya berbanding lurus dengan MR-nya. Golongan 4. Lalu ada golongan 5. Ya. Ada di sini NH3, PH3, ASH3, SbH3. Nah, dari P, AS, SB itu kan sesuai naik. Tapi kan ngaconya di NH3 ini. Gitu ya. Jadi dari golongan 5 sudah mulai ada pengecualian ya. Golongan 6 ini ada, ini apa ya di sini ya? Oh, oke. Ini harusnya nggak ada ya, nggak apa-apa. Nah, golongan 6 ada O, S, Se, Te. S, Se, Te benar, MR-nya naik, berarti titik didihnya naik.
Tapi pengacauan di sini, pengecualian di H2O ini. Secara teori pasti H2O di sini, secara teori kan logiknya karena MR-nya lebih kecil. Baru naik ke H2S, H2SE, H2TE. Faktanya H2O di atas gitu ya. Dengan cara yang sama, HCl, HBr, HI dia naik sesuai dengan MR yang naik. Titik didihnya naik. Tapi HF malah melonjak di atas. Secara teori mungkin di sini HF-nya. Tapi faktanya dia ada di atas. Gitu ya. Jadi mulai ada pengecualian itu, kenyataan yang nggak sesuai teori itu mulai dari golongan 5, 6, 7. Ya, jadi 5 itu di NH3-nya. Di 6-nya itu ada di H2O-nya. Di 7-nya di HF-nya. Kenapa seperti itu? Ya karena ada yang namanya ikatan hidrogen. Jadi penyebab kenapa HF titik didihnya paling tinggi dalam senyawa hidrida segolongannya adalah nah HF antar molekulnya memiliki atau berikatan, miliki atau bisa juga dibilang berikatan secara dengan yang namanya gaya antar molekul ikatan hidrogen. Nah, kenapa sih sebenarnya ikatan hidrogen ini? Ikatan hidrogen ini saya buat IH aja ya. Ikatan yang terjadi antara hidrogen dengan unsur-unsur atau atom-atom yang punya elektronegativitas yang tinggi. Ada 3 yang tinggi itu ya. Ada F, ada O, ada N. Jadi orang bilang biasanya ikatan hidrogen itu adalah antara H dengan F dengan O dengan N. H dengan F bisa jadi senyawa HF. H dengan O bisa jadi senyawa H2O. Atau bisa juga C2H5OH, banyaklah. H dengan N salah satunya bisa jadi NH3. Ya, jadi antar molekul HF itu, HF dengan HF, tadi ada di soal nomor 1, HF dengan HF itu dihubungkan dengan yang namanya ikatan hidrogen. Ikatan yang kuat, sehingga titik didihnya tinggi atau bisa dikatakan memutuskannya sulit. Ya, saya buat juga harusnya ya. Ikatan hidrogen itu kuat sehingga untuk memutuskan ikatan itu ya butuh energi yang besar. Makanya titik didihnya juga besar. Ya. Oke, mudah-mudahan cuma 2 soal ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu lah ya buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini, khususnya gaya antar molekul, khususnya ikatan hidrogen. Karena gaya antar molekul tuh nggak cuma ikatan hidrogen. Biasanya ada van der Waals gitu ya, dipol-dipol gitu. Tapi kali ini khusus untuk yang ikatan hidrogen. Sekali lagi, mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat untuk membantu saja ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.